Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Kita semua bisa sehat. Kita semua bisa dari sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita akan memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa dalam kerajaan surga. Berlimpah ucapan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena cintamu, karena kasih-Mu kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Kami bisa merasakan kedamaian, kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu turun di tengah kami dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami yang datang dengan beban berat, kami pulang dengan sukacita, dengan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan masuk di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hati kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Membawa setiap penyembahan dan korban pujian. Haleluya, haleluya. Yesus.
Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur dan mengatakan Tuhan sangat baik. Haleluya. Kita harus percaya bahwa kita sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup. Didengar telinga
akan mendengarkan sebagian renungan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan telinga kita. Kita percaya musim akan selalu berganti, masalah akan selalu datang, tapi Tuhan tetap menyertai, tapi Tuhan tetap membimbing dan memberi jalan keluar. Mari kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Ya Yesus, kami mempercayai Engkau Tuhan sepenuhnya. Haleluya, haleluya. Ya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
selalu merencanakan yang terbaik Tuhan untuk kami. Tanpa seizin-Mu, kami yakin Engkau selalu menolong kami Tuhan dalam setiap musim kehidupan Tuhan kami. selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu Kami serahkan pada hamba-Nya. selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Engkau Allah yang selalu menjaga. selalu menjagaku. Oh Yesus, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Engkau Allah yang memelihara hidup kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk setiap rahmat-Mu, pertolongan, kemenangan demi kemenangan yang selalu kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, Roh Kudus yang dengan kami menikmatinya, Engkau ada bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kiranya Allah Roh Kudus terus tinggal memenuhi hati kami, membuka hati kami Tuhan. Dan kami rindu tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan renungan yang tidak panjang untuk kita semuanya. Bagaimana kita menghormati Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana saya dan saudara menghormati Tuhan itu sebagai Bapa dalam hidup kita. Sebagai Allah dalam hidup kita. Saudara, mungkin ada banyak di antara kita yang menjawab. Boleh, masih ada beberapa tempat, mas-mas. Ada beberapa bangku yang kosong di bagian depan. Saya persilakan, masih ada tempat, mari. Oke, masih ada beberapa bangku. Di depan ada 3 bangku, ada 5 dengan di sebelah kiri saya. Oke. Bagaimana kita menghormati Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Mungkin ada di antara saya dan saudara yang menjawab, ya dengan beribadah. Seperti ini, dan itu jawaban yang betul, tidak salah. Mungkin ada juga dengan kita menjawab, ya dengan melayani Tuhan, itu tanda kita menghormati Tuhan. Betul, tidak salah, itu salah satunya saudara. Bagaimana kita menghormati, bagaimana kita mengasihi Yesus, menghargai Dia, mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka satu perikop ya saudara, tapi kita tidak akan baca seluruh ayat ini di Mazmur 95. Oke, saya menunggu saudara, minta maaf ini LCD-nya kita masih rewel. Mazmur 95, kita akan membaca beberapa ayat yang tidak kita akan seluruhan membaca. Oke, Mazmur 95, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur.
bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak di gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan dialah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sampai di sini. Saudara, kita akan belajar satu-satu walaupun kita mungkin tidak akan membahas seluruh ayat ini. Yang pertama, bagaimana kita menghargai, menghormati Tuhan kita itu. Yang pertama, saudara, ayo mengizinkan Tuhan itu untuk mengarahkan pilihan-pilihan kita. Yang penting dalam hidup kita. Mengizinkan Tuhan untuk mengarahkan pilihan-pilihan kita dalam mengarungi hidup kita ini, saudara. Banyak anak Tuhan, mungkin ada di antaranya saya dan saudara, yang belum benar-benar menjadikan Tuhan itu dalam hidupmu. Tenan toh, padahal aku ya percaya loh sama Tuhan. Setiap aku berdoa dalam nama Yesus. Maksud aku disebut enggak benar-benar menjadikan Tuhan itu yang terutama dalam hidupku. Seringkali kita mengabaikan kehadiran Tuhan sebagai Allah dalam hidup kita. Contoh, kadang kita ini membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup kita tanpa melibatkan Tuhan, saudara. Tanpa bertanya kepada Tuhan. Benar enggak ini keputusan yang aku buat ini, Tuhan? Salah enggak? Benar enggak? Biasanya ya saudara bisa melihat itu. Kita ngambil keputusan dan ternyata keputusanmu itu salah. Baru kita datang sama Tuhan. Bener enggak ini? Nangis sama Tuhan, aduh ternyata keputusanku kemarin salah. Ternyata keputusanku yang aku ambil salah. Kalau sudah dirugikan, lek wis bangkrut, baru datang kepada Tuhan. Iya Tuhan kok seperti ini loh. Tuhan ngomong, yo itu kan keputusanmu dewek. Kamu tadi waktu ngambil keputusan tanya sama aku. Saudara, banyak di antara kita yang seperti itu. Udah jatuh, baru berteriak. Dan tapi lebih baik engkau jatuh dan berteriak, wis ceblok orang bengok neh. Ya ora ana sing nulungi Gusti. Sudah jatuh, sudah kita tenggelam, enggak berteriak, ya enggak ada yang dengar. Saudara, ya lebih baiklah kalau kita jatuh berteriak. Setidaknya Tuhan itu turun tangan gitu, saudara ya. Setelah keputusan kita yang salah ya salah, kita kadang melakukan itu. Kalau kita menghargai Tuhan, saudara, menghormati Tuhan, ayo libatno Tuhan dalam hidup kita. Dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Jangan menunggu keputusan yang besar. Harus perkara-perkara yang besar setiap hari dalam hidup kita. Perjalanan hidupmu dari hal-hal kecil dalam hidupmu, ayo libatno Tuhan. Libatkan Dia dalam hidup kita setiap hari. Kadang kita ini sering menutup mata loh saudara. Kita ini pura-pura nggak tahu kalau Tuhan itu ada di dekat kita. Kita melakukan apapun tanpa berdoa, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melibatno Tuhan. Karena kita merasa kita bisa melakukan semua itu tanpa Tuhan. Kita bisa melakukan apapun tanpa Dia. Tuhan kadang kita tidak menghargai Tuhan yang ada di dekat kita. Yang sebenarnya Dia selalu nyandengno telingane, siap nyulurkan tangannya untuk menopang kita, untuk menolong saya dan saudara. Mengizinkan Tuhan untuk mengarahkan pilihan-pilihan yang terpenting dalam hidup kita, saudara. Oke, yang kedua, saya lari yang kedua. Bagaimana kita menghargai, menghormati Tuhan, yaitu dengan mendedikasikan semua prestasi untuk kemuliaan Tuhan. Amin dong. Itu salah satunya. Waktu kita kecil, pernah kecil ya? Pak Puhadi pernah kecil? Saya juga pernah kecil dan tetap kecil. Waktu kita kecil, masih kanak-kanak maksudnya saudara. Orang tua kita ini doano kita saudara.
guru-guru sekolah minggu itu mendoakan anak-anak kita yang kecil-kecil itu. Doanya itu sebenarnya hampir sama, saudara. Berkati anak ini Tuhan, jadi anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, berkati sekolahnya, menjadi anak yang berprestasi. Itu doa guru-guru. Doa mama papa untuk putra-putrinya. Hampir semua doanya itu tentang kebaikan buat anak-anak. Jadi anak yang mengasihi Tuhan, berhasil dalam hidupnya. Dan kalau sudah berhasil, hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu doanya. Dan amin nih mama papa. Anak kita berhasil dan keberhasilannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, itu doanya setiap waktu. Wis gede, berprestasi, bukan hanya gede umurnya, juga gede badannya, berprestasi. Jangankan mikir untuk kemuliaan Tuhan. Kadang untuk beribadah saja itu harus berjuang. Lah kok iso ya? Untuk beribadah saja perlu tenaga. Perlu perjuangan rasanya. Kita dorong putra-putri kita untuk ibadah saja sulit. Kenapa ini ya? Jangankan ngomong untuk kemuliaan Tuhan, untuk yang paling dasar, beribadah ini hal yang paling dasar, saudara. Memuliakan Tuhan yang paling dasar, yang paling gampang. Itu kadang harus berjuang. Perlu tetesan air mata, mama, papa, untuk mendoakan putra-putrinya untuk rajin beribadah. Kadang eling, kadang ora. Ini lek sing wis dewasa. Lek eling ya ibadah, kadang eling, kadang ora. Lek diwalik. Eling ora eling. Tersesat. Kalau kita membiarkan diri kita dininak bobokan, anak-anak boleh loh negur mama papa yang ogah beribadah. Boleh. Kalian boleh kasih, ayo mah ibadah. Gak gelem ya ora apa-apa. Minggu depan ditawari lagi. Ayo mah, pa, ibadah. Gak gelem tetap ditawari. Yang penting tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga adalah mengingatkan. Tanggung jawab kita sudah dilakukan. Itu yang terpenting. Kalau kita menghormati Tuhan, menghargai Dia, menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita, dalam hidupmu. Ayo, mari dedikasikan semua keberhasilanmu, dedikasikan semua prestasimu, semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Karena semua itu kan datangnya dari Tuhan. Semua yang kita miliki, kepinteranmu, keberhasilanmu, kekayaanmu, itu datangnya dari Tuhan. Keberhasilan yang kau miliki, prestasi yang kau miliki, itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi harus kita kembalikan untuk Dia. Saudara, saya katakan kepada anak-anak, saya sering ngobrol sama anak-anak saya di saat santai, kadang mungkin di saat saya setengah marah gitu ya saudara. Namanya mama kadang campur marah, itu ngomong, kamu pinter sekalipun, kalau kamu gak ngelibatno Tuhan dalam hidupmu, sia-sia. Kamu berhasil, kamu pinter, tapi semua tidak kamu berikan untuk Tuhan. Cuma saudara ya. Jadi ayo kita saling mendorong, sebagai anggota keluarga, sebagai orang-orang yang saling mencintai, sebagai anggota keluarga kita akan mendukung, menolong orang-orang yang kita cintai untuk mendedikasikan apa yang dia punya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Kan Tuhan ngomong ya, kita datang ke dunia dengan iya, Umhan yang keras Umhan. Kita datang dengan iya. Artinya kita datang tidak membawa, enggak punya, atau ada yang datang sudah pakai jas, wis nganggo kumis, brewoken. Ada sih beberapa orang yang kelainan genetik enggak apa-apa. Atau ada yang datang sudah dengan bawa gitar. Moro-moro procot wis nyanyi suarane merdu ngono ya.
Ngedeni itu ya. Ngedeni. Ayo dedikasikan, bukankah kita datang dengan tidak membawa apa-apa, saudara? Ayo, selama kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, dedikasikan semua yang bisa kita lakukan untuk Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak perlu menjawab, menunjuk orang lain, saudara. Wong kae lho, wong iku lho, yo toh. Jani iso melayani, lu rapor ra gelem melayani. Kita tidak perlu menunjuk orang lain, saudara. Ayo kita tanya kepada diri kita masing-masing. Tanya kepada dirimu. Sejauh ini, apakah saya berkata kepada diri sendiri? Sejauh ini apakah saya sudah mendedikasikan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupku untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah? Semua aku berikan ke Tuhan. Atau selama ini untuk kemuliaanku sendiri. Aku bekerja hanya untuk kemuliaanku sendiri. Aku melayani Tuhan, aku untuk kemuliaanku sendiri. Supaya hanya dilihat, supaya orang hanya tahu, biar tahu, kilo permainanku. Lu pinter tau kok gue. Cara aku mimpin pujian lebih keren tau kok kamu. Lebih hebat aku toh. Lebih pintar aku. Enggak toh, saudara. Kita melayani Tuhan karena kita tahu apa yang kita punya, kemampuan yang kita percaya, yang dipercayakan Tuhan, itu semua datangnya dari Tuhan. Sebab itu kita rindu memberikan semua yang Tuhan percayakan kembali untuk Tuhan. Kan Tuhan bisa saja mengambil apa yang kita punya. Ya wong apa yang kita dikasih itu sama Tuhan cuma titipan. Iya enggak? Saudara percaya kalau itu semua titipan? Kemampuanmu, kehebatanmu, prestasimu, itu anugerah yang Tuhan percayakan. Apakah bisa hilang, saudara? Bisa. Tuhan bisa sewaktu-waktu mengambil apa yang engkau punya, apa yang engkau miliki. Kepandaianmu, kehebatanmu bisa lenyap. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa bermegah diri, ya saudara. Ayo semakin bertanya kepada diri kita setiap hari. Tuhan, apakah hidupku selama ini untuk Engkau? Apakah benar hidupku sudah aku berikan untuk Tuhan? Aku dedikasikan untukmu. Apa selama ini malah hidupku hanya untuk kemuliaanku sendiri? Untuk kemegahan hidupku? Yang terakhir. Wah, terakhir ini semua melek. Tanda diri khotbah pendek, coba ndang mulai, ndang ngejangan. Bagaimana kita menghormati, menghargai Tuhan? Yang terakhir, dengan menjaga kehidupan kita ini supaya tetap layak menyandang nama Tuhan. Ini poin terberat, saudara. Poin terberat, nyandang nama Tuhan di pundak kita itu poin terberat. Menurut saya secara pribadi, saya bisa saja melayani seperti ini, tapi nyandang nama Tuhan di luar mimbar itu loh, saudara. Saudara bisa mimpin pujian dengan baik, tapi nyandang nama Tuhan di luar gereja itu loh. Bawa nama Tuhan. Contohnya, Tante Dede seneng kayak contoh, supaya saudara lebih mudah untuk mengerti. Contohnya seperti seorang anak. Saudara nonton bola misalkan ya, atau yang bola itu terlalu banyak lah, 11 orang misalkan. Basket ya, anak saya kebetulan basket sedikit, 5 orang. Anak mana toh itu mainnya keren sekali. Pertama sekolah nih katut ya, iko loh, karena anak saya Santa Maria, arek Sanmar, arek Santa Maria, sekolahnya katut. Oh, anak Arendi, kalau arek Perumnas Pakunden misalkan. Anak sopo toh? Anak Ibu Dede, wah katut mamai. Iko lho sopo? Numpak motor neng gang cilik, dalan kampung, weng. Siapa toh? Arendi, MT Haryono, Sanan Kulon. Anaknya sopo?
Agamane apa lah iki? Tuhan Yesus ora melu apa-apa katut. Tapi kebetulan Mas Odi anak yang baik. Amin. Sopo ta iko? Arek lanang. Tapi kok ya santun. Montore gedhi, tapi anake santun. Penampilane tok, nganggo sepatune dhuwur kok pembalap, tapi areke santun lah. Sopo to? Anek Om Han. Gerejane endi to? Eklesia. Nama Tuhan dimulai. Arek Kristen to tibake dheke. Nama Tuhan katut, Saudara. Gitu loh maksudnya. Kita di gereja itu bisa melayani dengan baik. Mudah melayani di mimbar. Tapi nyandang nama Tuhan di luar itu loh, yang tidak mudah. Nyopir. Disalip uang nuwesu. Sing metu kabeh kebun binatang metu kabeh. Kucing, koncane kucing kabeh metu kabeh. Setelah itu baru ngomong, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak bisa. Nyandang nama Tuhan di luar itu loh. Kita punya teman di kantor. Kita bisa nggak jaga perkataan kita, cara bertutur kata kita. Loh ada loh, orang kantoran itu, lek wis ringkes-ringkes itu resiki tenanan. Ini pengalaman punya temen yang cerita. Koncoku lek resik-resik, nanan resik, pinter lek resik-resik. Di meja teman-temannya itu bersih. Pulpen diurusi, padahal barang cilik itu. Ruwesi pulpen, ruwesikan tenan. Pulpen koncone keri dilebokno. Apa ae sing iso dilebokno, beresi kabeh. Lah, kok lek sing resik-resik, sapa sing resik-resik ya? Bener resik, tertata kembali dengan Mbak Desi, yo. Wong ndi iku? Wong Kristen iku. Nama Tuhan katut, Saudara. Ayo kita itu bawa nama, nyandang nama Tuhan itu bukan pas di gereja. Lek di gereja kita muji Tuhan, memuliakan Tuhan itu mudah. Bersorak-sarai memuji Tuhan itu mudah. Mengatakan haleluya. Nah, ini Excel yang paling pintar. Haleluya. Amin. Itu mudah karena kita di gereja. Bagaimana kalau di luar gereja? Ayo traktiran sama teman-teman di luar, makan di luar. Apa ini dongo iku lho, jek lirak-lirik kanan kiri. Ana sing ngwasi aku apa ora? Ya lah apa maki ana sing ngwasi. Tunduk kepala cuma doa, penting kita enggak bengok-bengok. Sucikan, kuduskan Tuhan. Enggak perlu bengok-bengok ngono kan ya apa-apa kita tundukkan kepala berdoa. Wis ora enak lah. Engko wong iku ero aku Kristen. Loh kenapa emang kalau orang tahu kalau kita Kristen? Kita kan enggak merugikan orang lain. Apa ada yang makan kemudian lari? Pak Pu ada enggak? Yang makan di warungnya Pak Puhadi kemudian lari? Kan kita yang penting kita bayar, makan di warung kita bayar, kita nggak perlu takut. Itu artinya kita ini nyandang nama Tuhan itu nggak hanya di gereja, Saudara. Bahkan di luar pun kita nggak malu pakai nama Tuhan dalam hidup kita. Anak saya itu masuk ke Semaga, dia bilang, Mama, kayaknya aku nggak punya teman Kristen di kelasku. Ya enggak apa-apa. Emangnya kamu mau pakai kerudung juga sama kayak temanmu? Tak beli nolek mau. Karena temennya katanya semua kerudung. Ada satu Mas yang enggak pakai kerudung, tapi dia Katolik. Kan ya enggak apa-apa, yang penting masih ada teman. Kamu takut tak? Enggak, ya udah, yang penting enggak. Yang penting enggak takut. Enggak malu nyandang nama Tuhan di pundak kita. Yang terpenting itu. Yang penting kita punya keberanian dan kita tidak melanggar aturan apapun. Dan itu membuat kita berani. Anak-anak kita, anak-anak Tuhan memang kalau mau sekolah di negeri itu resikonya memang seperti itu, Bapak Ibu. Kalau tidak mau sekolah kalau tidak mau beresiko tinggi ya sekolah di swasta yang berbasis agama Katolik atau Kristen. Kalau kita kepingin di negeri ya harus kita mau.
harus punya keberanian. Anak saya SD, SMP, sebagian ada yang di negeri, sebagian ada di swasta, di Katolik. Saya tawari, kamu apa ini di negeri atau di SMAK? Wis, dari SMAK, maaf ini saya tidak menyinggung Bapak Ibu Saudara yang anaknya di SMAK. Ya kamu nggak perlu, pokoknya mama punya duit, ya pasti bisa kamu masuk ke situ. Pokoknya mama papa bisa punya uang untuk bayar uang gedung, uang bangunan, bisa. Karena sekarang sistemnya zonasi, alhamdulillah. Jadi untuk masuk ke negeri yang berkualitas, tidak perlu belajar teman-teman sing rumahnya cedek. Sehingga rumahnya cedek, ya harus punya prestasi. Setidaknya akademikmu api, nilai rapotmu rata-rata sekarang tidak mau, 8,5 itu tidak mau, negeri SMA 3 tidak mau. Harus 9,0 akademiknya. Sonasi, atau setidaknya engkau berprestasi di luar akademik. Engkau punya sertifikat olahraga yang baik, misalkan bola, bulu tangkis, oh enggak sepertinya kalau bulu tangkis sama agak. Basket, atletik, dan renang. Kalau engkau punya prestasi itu bisa masuk dengan mudah. Atau sing gampang mamamu kongkon tuku omah ning sandinge Semaga atau SMA 1. Zonasinya dekat. Jadi memang harus seperti itu, harus berjuang. Saudara, ada sebagian anak-anak Tuhan yang menunggu, ada anak-anak Tuhan yang menunggu. Senengannya itu menunggu. Menunggu apa? Untuk bertobat. Menunggu murka Tuhan. Ngerti murka? Murka itu menurut saya lebih dari cubitan. Murka itu lebih dari sekedar kalau mama marah. Hati-hati kalau Tuhan sudah bilang murka. Kemarahan Tuhan itu beda dengan kemarahan orang tua, saudara. Kadang kita itu ada di antara anak-anak Tuhan yang bertobat itu nunggu Tuhan murka. Hidup tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, mencemarkan nama orang tua, nama Tuhan di luar. Saudara, memang ada dua jenis orang itu ya, karakter orang itu. Mudah dibentuk, kebalikannya apa lagi yang kedua? Mudah dibentuk, kemudian kalau di SD itu kan ada lawan kata itu menggunakan silang ya saudara ya. Mudah dibentuk, lawan katanya? Yo angel wis, wangel watos. Seperti itu. Saudara, kalau saya memecahkan telur, saudara di rumah memecahkan telur, mau masak telur, gunakan garpu saja pecah enggak? Tik. Ya, benar? Tik, pecah ya. Enggak perlu kita telur itu nggunakno ulek-ulek. Tor yo ajur kabeh enggak kena dimakan. Tapi kalau saya mau memecahkan kluwek, itu baru saya pakai. Iya, kalau saya pakai garpu bisa enggak? Ngoyo, karena dia sangat tebal. Jadi saya harus pakai ulek-ulek. Itu pun enggak boleh tuk, enggak iso. Kudu dengan suka kudu poso 3 dino, ben kuat. Tar. Baru pecah. Saudara, kadang ada orang yang punya karakter itu mudah dibentuk. Disenggol titik tik ngono, wis hatinya gampang. Dengar firman Tuhan sedikit, hatinya gampang hancur. Oh iya Tuhan, oke Tuhan, aku bersalah. Oke Tuhan, aku mau manut sama Tuhan. Dinasihati istri, dikasih masukan suami, oke ma. Anak kasih masukan, oke sayang, aku tak kembali. Oke, maaf ya, papa salah, mama salah. Kan kita nggak boleh gengsi walaupun orang tua untuk minta maaf, untuk mengatakan aku salah. Tapi ada orang yang seperti keluwek mau lo, saudara, perlu ulek-ulek, ruwak. Lah cuma ditutup mek garpu ora iso. Kudu nganggo ulek-ulek ya, antemane yo krasa iki. Sing gepuk ya krasa, sing dikepuk apa neh, rewemek.
Jangan nunggu Tuhan gunakan. Jangan menunggu Tuhan gunakan. Ulek-ulek kayak mana. Ya saudara, ayo kita jadi anak-anak Tuhan yang mau mudah dibentuk. Punya hati yang lembut ya saudara. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang memberikan penghormatan, kasih kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Ayo engkau yang hari ini mungkin secara khusus firman Tuhan berbicara, firman Tuhan ini untuk aku. Firman Tuhan hari ini untuk aku. Hari ini yuk kita datang sama Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan memberikan kembali segala sesuatu yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Mari para ibu musik. Haleluya, haleluya. Saya mengundang setiap kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan memberikan penyembahan kita, kasih kita, penghormatan kita kepada Allah kita. Oh Jesus, haleluya. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Mari kita berikan pujian kita. Oh Jesus,
saudara, saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin pagi hari ini firman Tuhan berbicara untuk saya, untuk engkau secara pribadi. Selama ini mungkin kita sudah menyakiti hati Tuhan tanpa sengaja. Ayo kembali, minta ampun sama Tuhan dan katakan sama Tuhan, aku mau mengembalikan semuanya hidupku Tuhan. Aku akan dedikasikan untuk Engkau. Keberhasilanku, prestasiku, kemampuanku, talentaku hanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Oh Tuhan. Kuralala ramata kata karala. Kuralala ramasiki. Boleh saudara berdoa secara pribadi. Oh Tuhan, aku mau memberikan hidupku lagi. Haleluya, haleluya. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi, sebab Kau layak Tuhan. Kau layak terima pujian, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja. Haleluya, haleluya. Raja di atas segala raja. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita, sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Engkau Raja kami, Bapa kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima keagungan dalam hidup kami, kemuliaan setiap hari. Kami rindu mempersembahkan hidup kami, perjalanan hidup kami, di studi kami, di pekerjaan kami. Engkau saja kemuliaan kami. Berkati saudara-saudara kami terkasih, baik yang mendengarkan firman Tuhan secara online pagi hari ini, berkat-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Oh iya, maaf ini Tante Didi kelupaan. Oh iya. Hari Sabtu kemarin, beberapa anak-anak kita dibaptis, saudara. Kita gabung dengan GSJ Immanuel. Dari putri kita, putra-putri kita ada 4 orang dari sini. Dari Immanuel ada 15 anak. Saya mengundang yang kemarin dibaptis, boleh maju ke depan. Mari, satu demi satu, maju dulu. Oke, maju dulu. Boleh membujur? Oke, dari timur ke barat. Oke. Di Immanuel itu ada, sebenarnya ada 16 orang yang dibaptis, tapi 1 mundur, tinggal 15. Dari sini ada 5, 1 mundur, tinggal 4. Bersyukur karena Tuhan memberikan kepercayaan untuk anak-anak kita ya saudara ya. Mereka masih remaja, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Maaf ini keluarga Immanuel kalau mendengar perkataan saya. Di Immanuel mungkin karena beberapa tahun ya, mereka tanpa ada baptisan. Jadi tahun kemarin itu di Immanuel ada beberapa, sekitar
lumayan banyak, 15 orang tahun kemarin, tapi orang-orang yang sudah cukup dewasa menurut saya. Tahun ini, kemarin itu juga ada sekitar 15 orang yang sebagian besar itu orang-orang yang sudah dewasa, saudara. Mungkin sebenarnya tidak ada yang terlambat dalam baptisan. Tidak ada terlambat kita berusia berapapun. Ya. Hari ini kalau yang sudah punya nama Alkitab, itu gereja tidak memberikan nama baptis ya. Benora double, kok karakternya ya bingung. Ya. Pertama, oke. Boleh menghadap ke Tante Dede dulu, setelah itu menghadap ke sana. Elsa Nur Tiffany, sekarang boleh tambah nama, nanti nama Alkitabnya boleh dipakai di IG, Facebook ya. Kasih tepuk tangan ya. Hana Elsa Nur Tiffany, mari. Nama baptisnya Hana. Yois Natalina Maharani dengan punya nama baptis Abigail Yois Natalina seterusnya. Mari Mbak Yois. Nesya Agustia Talita, karena sudah punya nama Alkitab tidak memberi nama baptis. Jason Immanuel Pratama Sabindu, punya nama baptis yang keren. Yonatan Jason Immanuel Pratama. Oke, Tuhan memberkati. Boleh berdiri hadap sana dulu. Oke, ini putra-putri kita yang kemarin dibaptis, kita akan mendoakan mereka. Boleh mepet Mas Jason? Karena Mbak Yois tidak punya strum kayaknya. Oke. Kita akan mendoakan mereka. Boleh dilepas maskernya supaya nanti pengambilan foto. Tolong surat baptisnya jangan taruh di wajah Mbak Elsa, diturunkan di perut. Oke, supaya kalau diambil foto turun lagi. Iya, turun lagi supaya pengambilan fotonya boleh mudah. Mulai Mas Bram, mulai kalau mau diambil pengambilan fotonya, kemudian kita mendoakan mereka. Oke, terima kasih, kita doakan mereka. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita akan berdoa untuk mereka sekali lagi. Mari Om Han, saya undang maju ke depan, kita akan mendoakan anak-anak kita. Haleluya, puji syukur di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, di hadapan kami ada 4 anak-anak remaja ya Tuhan. Mereka awal start ya Tuhan, mereka menyerahkan hidup mereka di masa muda sampai yang akan datang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan membimbing mereka, Engkau akan memberikan mereka masa depan yang lebih baik ya Tuhan, dengan mengiring Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan penyerahan mereka, hidup mereka di hadapan-Mu ya Tuhan, mereka akan memulai hidup yang baru untuk menyongsong masa depan yang selalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyerahan hidup mereka akan memberikan sesuatu masa depan yang lebih bagus ya Tuhan. Kami sekalian ya Tuhan, kami segereja ini ya Tuhan mendoakan mereka, semoga dengan penyerahan diri mereka, mereka akan senantiasa selalu diingatkan akan kebaikan Tuhan dan selalu menjaga nama baik Tuhan di gereja maupun di luar sana. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati hidup mereka mulai awal sampai masa mendatang ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Kiranya kepujian, kehormatan, kemuliaan kami akan persembahkan untuk Tuhan. Berkati setiap hati, setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu. Turun atas setiap kami hari ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Berkat-Mu turun pun atas setiap hamba-hamba-Mu, tim musik yang melayani, WL Singer yang secara khusus melayani. Berkat-Mu turun atas hidup mereka Tuhan. Pakai terus mereka, mendedikasikan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, angkat kedua tanganmu. Mari kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, perjalanan hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan,
Amin. Tuhan memberkati kita semua.